Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita lihat lagi PSN, Proyek Strategis Nasional. Ini sesuatu yang sangat besar di Indonesia dan melibatkan dana juga yang besar dari pemerintah, yaitu 1.515 triliun. Dan menurut catatan PPATK, 36,7% dikorupsi. Artinya lebih dari sepertiganya telah habis untuk para pengerat. Dan apakah proyek ini menguntungkan rakyat? Ini satu hal yang berbeda lagi. Karena PSN ini ada sangat banyak, telah dilansir sejak tahun 2016 dengan Perpres nomor 3 tahun 2016. Dan ini menyangkut ratusan proyek strategis nasional yang sebetulnya cuma stempel saja proyek strategis nasional, tapi inisiatif dan proyek-proyek itu dimiliki oleh swasta besar. Ada 30 grup usaha besar, konglomerat besar yang terlibat dalam urusan ini dan mendapat keuntungan yang luar biasa. Padahal ini sangat mengerikan buat rakyat secara umum. Ya kita tahu, sudah lama kita tahu, mulai dari Rempang, di mana sebuah proyek ya Rempang Eco Park atau proyek pabrik kacanya Tommy Winata, satu di antara 9 naga yang sangat berkuasa, ini punya proyek di Rempang. Dan Rempang itu ada 17.000 hektar ya, bersama pulau di sebelahnya. Dan ini kalau mau membangun pabrik kaca itu 20 hektar atau paling banyak 100 hektar saja itu sudah menjadi yang terbesar di dunia. Dan di situ hasil kuarsanya juga sudah ada, artinya bahan bakunya sudah ada di daerah itu. Tapi Tommy Winata menginginkan seluruh pulau itu dan pulau di sebelahnya 17.000 hektar untuk diambilnya dalam proyek tersebut. Dan ini berada di Selat Malaka yang sangat penting, di mana terjadi transaksi bisnis terbesar di dunia mencapai 10.000 triliun US dollar setiap tahun. Dan Tommy Winata bekerja sama dengan Cina yang memang ingin menguasai Selat Malaka untuk menggeser pengaruh Amerika dari situ. Dan di situ kemungkinan besar nantinya akan dibangun sebuah pangkalan militer yang sangat besar untuk menjaga kepentingan Cina. Kita tahu satu demi satu, termasuk Natuna itu menjadi bagian dari jalur sutra Cina yang mau dibangunnya, dan IKN termasuk di situ yang mau dibangun, yang dibangun oleh Jokowi direncanakan secara cepat ya, meninggalkan ibu kota yang diperjuangkan dengan darah para pejuang Republik. Nah, inilah yang sedang terjadi, dan kita seperti sedang membiarkan diri untuk diakuisisi oleh Cina secara tanpa perang. Jadi sangat mengerikan ini. Lewat jalur bisnis ini semuanya bisa terjadi. Dan itu Rempang.
Rempang ini harus dibatalkan karena pemerintah Jokowi waktu itu telah menggunakan tentara dan polisi Republik Indonesia untuk mengusir rakyat dari tanah-tanah mereka, dari kampung-kampung halaman mereka. Ini mengancam daerah-daerah strategis dan mengandung tambang di seluruh Indonesia itu terancam akan diambil alih oleh pemerintah, ya, lewat undang-undang keormasan itu yang melegalkan PSN itu pada tahun 2019 digarap untuk melegalkan Perpres nomor 3 itu. Dan ini sudah berjalan dan dianggap oleh MK inkonstitusional dan harus, ya, inkonstitusional bersyarat harus diperbaiki. Dan ini malah dibikinkan Perpres, dibikinkan dicarikan jalan lagi untuk masuk lagi sebagai peraturan, sebagai kebijakan yang harus berjalan. Jadi ini sangat mengerikan. Dan ini berjalan terus. Ya, ada banyak tempat sampai kepada Morowali, Kalimantan Tengah, Seruyan, kemudian Gorontalo, kemudian Halmahera, kemudian Papua, kemudian terus sampai ke Wadas, ke Kendeng, sampai ke Banten. Ini semua terancam. Dan ini akan menjadikan Indonesia, ya, membangun, ya, menjadikan Indonesia daerah-daerah strategis dan mengandung tambang ini direbut seperti Palestina direbut oleh Israel. Jadi akan muncul Palestina yang banyak di Indonesia yang terus bergolak karena rakyatnya tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintahnya. Dan apa yang terjadi kemudian di Banten adalah sebuah anti klimaks di mana orang-orang yang terlibat, aguan yang memiliki proyek tersebut dan dianggap telah memanipulasinya sehingga daerahnya itu yang menjadi bagian yang menjadi bagian dari PSN-nya itu terus meluas dan mengambil tanah-tanah nelayan dan pertanian beririgasi teknis. Ini sangat berbahaya dan kemudian sepertinya pemerintahan Prabowo mulai tunduk pada keinginan Jokowi atau menjadi lebih mudah disetir karena ada 17 menteri di dalam kabinetnya yang tidak akan tunduk kepada Prabowo dan mengarahkan Prabowo untuk mencari musuh-musuhnya Jokowi, bukan musuh negara. Dan inilah PSN di Banten ini yang akan menjadi PIK 1, PIK 2, PIK 3, PIK 4, dan PIK seterusnya, ya, di mana daerah pantai utara Jakarta sampai Banten ini akan menjadi milik swasta, milik aguan dan kawan-kawannya. Kemudian ini menjadi rawan, menjadi negara dalam negara yang sangat berbahaya karena penyelundupan orang, penyelundupan narkoba, penyelundupan barang bisa berjalan dengan mulus di situ karena tidak ada hukum yang bisa mengintervensi mereka. Dan Tito Karnavian yang seolah-olah tidak tahu menahu tentang ini, padahal dia adalah Menteri Dalam Negeri. Jadi ini bagian yang harus disidik. Jadi pemerintah Prabowo sudah boleh menonaktifkan Tito Karnavian, kemudian Bahlil Lahadalia yang dulu menjanjikan dalam 1 bulan Rempang akan kosong. Jadi orang-orang anti rakyat ini ambil dulu dan biarkan pengadilan memutuskan. Kalau mereka tidak terbukti bersalah, boleh dibebaskan. Tapi kalau terbukti bersalah, hukum berat karena ini adalah subversif. Dia mengambil tanah-tanah bangsa ini, tanah-tanah rakyat ini untuk kepentingan yang lain. Mereka ini sudah menjadi tentara proksi yang berjuang untuk kepentingan bangsa lain.
setidak-tidaknya untuk kepentingan bisnis yang berafiliasi dengan dunia luar. Saudara-saudara sekalian, cara berpikir seperti ini harus dilakukan, harus dihembuskan oleh pemerintah Prabowo, karena Prabowo orang melihatnya seperti mulai mengagumi penyanderanya. Prabowo dianggap telah tersandera oleh Jokowi sekian lama, dan sekarang ketika dia mau mulai pemerintahannya, dia mulai mengagumi penyanderanya. Dan penyanderanya ini diwakili oleh 17 menteri di dalamnya plus wakil menteri, wakil presiden. Dan ini setiap Prabowo kedodoran di dunia politik Indonesia, maka yang muncul nama baiknya Gibran akan semakin mencorong. Dan inilah rencana besar itu yang harus dipahami oleh Prabowo, kata para pengamat. Dan ini sangat masuk akal. Saudara-saudara sekalian, kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.